Facebook Pro. Jadi sekarang rame, banyak sekali orang-orang pengen coba Facebook Pro. Dan yang menarik dari Facebook Pro itu bisa dimonetisasi. Jadi kita bisa buat konten apa saja, video berkaitan dengan video, foto bisa dijadikan tampilan slide video. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan uang. Tapi dalam proses mendapatkan uang kita harus mengikuti beberapa ketentuan dan apa-apa saja yang harus kita harus memperhatikan apa-apa saja yang harus kita penuhi, baru kemudian bisa kita memperoleh pendapatan di Facebook melalui fiturnya Facebook Pro. Tapi sebenarnya fitur ini, Facebook, monetisasi Facebook, itu bukan fitur yang baru, tapi sudah diterapkan pada halaman Facebook dulu. Kemudian berubah dan kini bisa kita pakai di akun pribadi, dalam pengertian akun kita. Jadi ada banyak hal yang menjadi perhatian saya di Facebook Pro dan itu akan kita bahas di sini. Cuma saya tidak tahu apakah Facebook Pro juga untuk Reelsnya, video Reels, video durasi pendek sama dengan YouTube Short. Untuk fungsi, untuk fitur monetisasi apakah juga include atau bisa juga ya diterapkan di Instagram, karena Instagram itu bagian dari Facebook, Meta. Sekarang lebih dikenal dengan Meta, Facebook, kemudian Instagram, Thread, kemudian IG, Instagram, IG, dan WhatsApp. Khusus untuk Facebook, memang sejak Facebook mengubah haluan, tidak lagi di halaman Facebook atau bagian yang lain, Facebook Pro kemudian dapat dikatakan menjadi viral, dan rata-rata sebagian besar yang menggunakan fitur Facebook Pro untuk monetisasi itu lebih banyak ibu-ibu. Dan saya pikir tren ini dianggap sebagai peluang bagi ekonomi rumah tangga, karena memang itu sangat membantu perekonomian rumah tangga, dan perempuan memegang kendali peran bagaimana bisa menghasilkan atau sekiranya bisa mendapatkan tambahan ya income, pendapatan untuk rumah tangga dari perempuan yang sudah menikah. Kemungkinan yang akan terjadi bukan lagi hal yang baru ya. Kalau seandainya nanti di mana-mana dalam kegiatan apa saja pasti kita akan lihat banyak sekali ibu-ibu yang mengambil peran atau mengambil alih untuk melakukan dokumentasi, membuat konten, dan kemudian mengupload di akunnya. Saya berharap saja konten-konten di Facebook untuk Facebook Pro untuk konten Reels ataupun live streaming merupakan konten-konten yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ada kaidah-kaidah yang harus memang dipegang oleh setiap konten kreator. Misalnya antara lainnya tidak menampilkan hal-hal yang berbau ya agak sedikit dalam tanda kutip nakal. Tapi belakangan kekhawatiran saya itu kemudian terjawab karena di Facebook itu muncul yang kurang enak dilihat, dan seharusnya ini yang harus menjadi perhatian Facebook. Selain
saya masih punya kendala, misalnya ada sedikit terganggu ketika mengupload konten reels atau konten lainnya. Kalau live streaming ya sampai saat ini lancar-lancar saja, tapi sekali waktu pernah bermasalah, terganggu koneksinya, padahal jaringan di sini wifi ataupun paket data itu masih bagus. Jadi tidak mungkin lebih dikarenakan infrastruktur Facebook itu. Facebook kemudian menjadi kemungkinan harus berhadapan dengan kendala-kendala internal Facebook sendiri, karena banyak sekali orang yang memberikan respon besar pada Facebook Pro itu sendiri, terutama menyangkut monetisasi Facebook. Cuma saya khawatir saja kalau seandainya tiba-tiba kita sebagai content creator di Facebook kemudian tidak bisa mengontrol. Jadi kita mikirnya ini loh peluang, ini loh momen yang bagus, jadi ini loh kejadian tertentu atau apalah yang berkaitan dengan kita. Ini bagus, kayaknya kita syuting, kita ambil videonya dan atau fotonya dan kemudian kita jadikan konten. Dan tiap orang akan begitu, 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan hampir semua orang. Akhirnya pengguna lain sepertinya sudah bosan juga ya dalam melihat konten-konten di Facebook, terutama itu menyangkut Facebook Reels. Mungkin ada yang hanya jadinya ya orang tidak pengen untuk mengikuti, untuk klik ikut, atau mungkin hanya menonton, durasi menontonnya itu sedikit, bisa saja seperti itu, atau sama sekali memutuskan untuk beralih ke media sosial lain. Jadinya akan seperti itu. Contoh, sebelum kita kenal Facebook Pro, ini sebelum Facebook Pro atau sebelum ada monetisasi Facebook, ketika banyak dari satu generasi menaruh aktivitas dan rutinitasnya di Facebook, maka hal ini membuat generasi lain agak sedikit gimana gitu. Jadinya mereka beralih lebih banyak aktif di salah satu media sosial, misalnya Instagram.